kerendahan hati kami pada hari ini, malam ini, sore ini, Bapa. Kami boleh kembali berdoa bersama, bersekutu bersama dengan semua karena ini adalah pemeliharaan-Mu, karena kasih dan kemurahan-Mu, Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biar sehati, pikiran, dan juga jiwa kami Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dan hikmat-Mu memberikan pimpinan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, untuk renungan kali ini saya ambil dari Yesaya 45 ayat 7. Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dari menciptakan nasib malu. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jika kita lihat melalui firman yang barusan kita baca, kita juga tidak lepas ya selalu membicarakan situasi dan kondisi saat-saat ini. Bahkan tiap malam kita tidak berhenti untuk selalu membicarakan, selalu berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini. Saya mendengar berita TV ya, update tadi pagi kalau tidak salah ya. Kita tahu semua seorang Dorce yang artis serba bisa ya. Baik dia dalam bernyanyi dengan suaranya yang begitu banyak beraneka ragam. Begitu pula dia juga seorang yang ya humoris yang penuh dengan bakat sekali. Ya, tadi pagi saya juga dengar, nah inilah ya keadaan ini memang tidak memilih siapapun akan terkena dampak. Nah, kita juga tahu Dorce ya mungkin kita tidak sangka ya bahwa Dorce ternyata itu berita benar-benar update dan bukan hoax. Dia melamar untuk menjadi supir kepada Raffi Ahmad. Dan akhirnya Raffi Ahmad juga menjawab bahwa Dorce ini disuruh datang dulu untuk bicara dan baru nanti dibicarakan mengenai pekerjaan-pekerjaannya supaya tahu dari kesibukan Raffinya begitu ya mungkin. Akhirnya memang mungkin diterima. Nah ini ya, jadi keadaan ini memang semua akan berbalik ya, akan membuat nasib kita ya dalam kehidupan ini yang tidak melihat dia siapa dan semua kena dampaknya. Nah makanya dari bacaan ini kita juga mari kita sama-sama belajar ya. Nah ini ada saya pelajari ini, saya baca ini ada ayat-ayat yang kita sama-sama belajar yang dimana dapat memberikan kekuatan kepada kita, dapat memberikan juga kesabaran kepada kita, dapat juga kita mencari yang benar, yang tepat, dan tidak kita menjadi salah arah. Ya. Nah ini kita sama-sama belajar. Nah kalau saya lihat di sini ada 7 ya, ada 7. Saya sedang belajar ini ada 7. Ya kita memang tidak lepas ya. Yang pertama bahwa kita harus didahului oleh berdoa. Ya. Karena berdoa itu adalah berdoa yang bukan kita sembarangan, tapi berdoa adalah menunjukkan kita bergaul dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Nah ini bagaimana kita supaya berkenan ya berdoa. Nah terus di dalam doa ini juga kita harus rajin berdoa tidak mementingkan diri sendiri ya. Seperti di dalam Yakub 5 ayat 17 sampai dengan 18. Nah ini kalau kita baca di sini ayat Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Saya bacakan.
Yakobus 5 ayat 17 sampai 17 sampai dengan 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan lamanya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Ya, ini ayat 18. Nah ini. Jadi Elia pun sama dengan kita, ya, seorang manusia, karena dia dengan sungguh-sungguh, ya, kita lihat ayat sebelumnya, dia yakin didoakan sangat besar kuasanya karena dengan keyakinan dia berdoa, ya, di situ. Nah, makanya, dari sini kita berdoa, jadi bukan untuk diri sendiri, tapi kita juga harus berdoa untuk sesama kita, ya. Kita berdoa untuk saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya, yang juga ya nasib sama seperti kita, ya. Karena orang tidak disangka-sangka seperti Doce juga mengalami nasib yang tidak kita dapat bayangkan, ya. Itu tadi. Nah, yang kedua, tentunya semua ini kita harus jalankan juga, tidak berhenti dikatakan kemarin, kita harus bertobat, ya. Allah punya rencana buat kita, tapi tidak jadi dilakukannya, ya. Seperti kita lihat di Yunus. Nah, ini kebetulan kita lihat di Yunus pasal 3 ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 10. Ini Alkitab saya kecil sekali, jadi kalau melihat ini agak mantap. Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya. Jadi yang kedua ini dengan pertobatan kita, ya, memang kalau kita lihat bertobat ini, kita melihat tadi adalah seperti yang kita barusan baca, bertobat yang sungguh-sungguh, bertobat yang berbalik 180 derajat. Jadi bertobat yang tidak bercela kembali. Ini yang dikatakan yang layak bagi Tuhan, ya. Seperti poin 1 kita berdoa, ya, Elia bisa berdoa, ini kan pertobatan kita yang bukan sepotong-sepotong, tapi yang bersungguh-sungguh. Memang berat, ya. Memang berat. Tetapi mau nggak mau ini kita harus lakukan pertobatan ini, ya. Gitu. 180 derajat, ya, dari segala dosa-dosa, maka keadaan kita dapat berubah. Nah, yang selanjutnya kita lihat juga di Amsal 14 ayat 3. Ini juga menuntun kita, ya, untuk kita mendapat hal-hal yang dapat merubah nasib kita. Yaitu dari Amsal 14 ayat 3. Amsal 14 ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah, ini yang poin ketiga. Jadi ada upaya, ada perjuangan agar kita itu berhati-hati dalam berkata, berhati-hati juga dalam berperilaku. Nah, ini juga kita harus waspada setiap saat, dan kita harus perjuangkan ini, ya, agar hidup kita menjadi satu kelengkapan untuk memenuhi pertobatan tadi.
Ya, nah kita diingatkan oleh Amsal 14 ayat 3 tadi. Nah, selanjutnya yang kita baca lagi dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 6. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan 6. Kita baca lagi supaya kita sama-sama pelajari. Ya, 2 Raja-Raja 3 ayat 2 Raja-Raja 3 2 Raja-Raja 3 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan 6. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai dengan 6. Nah, saya sudah sediakan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ya. Nah, di situ memberikan pelajaran kepada kita, apapun keadaan kita jangan berdiam diri, ya, jangan pasif. Jadi kita tetap harus berjuang, apapun tekanannya dalam kehidupan, tetap bangkit, aktif, berusaha untuk melakukan sesuatu, ya. Karena dalam iman pun, iman Tuhan yang memelihara kita. Pasti Tuhan buka jalan, ya. Jadi itulah kalau orang, ya, kita sama-sama orang beriman, bahwa kita harus yakin bahwa semua pasti Tuhan akan buka jalan. Ya, jika kita tetap berjuang, ya, kita tetap berusaha, ya, dan kita tidak diam saja dalam menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini. Nah, selanjutnya yang kelima, kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah kita telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Jadi itulah iman, ya. Jadi bukan kebetulan. Jadi kita ini hidup Kristen ini berbeda, ya. Jadi kita ini hidup yang di kehendak Tuhan adalah berserah kepada Tuhan. Jadi di sini betul-betul kita menyerahkan tubuh kita, ya, dengan tulus, ya, dengan setia, dan iman itu memang harus dipelihara, dijaga. Maka ini penting sekali karena kita tidak sedikit orang yang gagal,
tidak dapat mencapai janji-janji Tuhan karena kita ragu di dalam hidup kita. Kita tidak sungguh-sungguh, ya, apa yang membuat kita semua gagal untuk mencari janji-janji Tuhan itu. Karena satu kekhawatiran kita, ya, orang hidup yang dalam kekhawatiran itu adalah orang yang betul-betul terancam di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu semua bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah khawatir. Tetapi kita di dalam iman yang betul-betul berjalan ini, yang betul-betul bertumbuh, kita harus berupaya supaya kehidupan kita ini, ya, betul-betul dihilangkan dari rasa khawatir, dan kita harus melawannya hal itu sehingga tidak diragukan lagi akan kesetiaannya dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau saya lihat di sini, ya, saya pelajari, ya, di dalam firman Tuhan ini, bahwa setiap orang bukan karena dia rajin ke gereja, ya, bukan karena dia rajin ibadah, dia dikatakan Pak Supip, sombong. Ayah. benar di mata Tuhan. Tetapi yang dilihat adalah siapa orang yang berjalan berdasarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu yang dibenarkan di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bergereja, belum tentu orang itu mengimani daripada ibadah kita. Nah, makanya dalam hal ini kita perlu belajar bersama. Jadilah bertumbuh iman kita, jadilah iman kita betul-betul iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya yang keenam, kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, kita lihat itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita melihat hidup orang beriman, ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Nah, itulah hidup orang beriman, ya. Jadi dia betul-betul karena imannya dia percaya bahwa perjalanan yang dia jalankan itu adalah perjalanan yang dipelihara Tuhan, dan dia yakin Tuhan punya segala sesuatu yang indah pada waktunya. Ini adalah karena itu, ya. Yang selanjutnya kita baca, ya, 7, yaitu dari Kejadian 6 ayat 8. Nah, ini yang terakhir, ya. Kita belajar kita sama-sama belajar di Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ini pada akhirnya apa yang kita sudah lakukan dari 1 sampai 5 tadi, yaitu berdoa, ya, bertobat, lalu berusaha sebaik-baiknya kita menjaga perkataan-perkataan kita, perilaku kita, ya, terutama bagi sesama, bagi kehidupan berjemaat dan sebagainya. Ya, yang keempat, kita juga tidak diam saja, kita berjuang apapun tekanan dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang kelima, iman yang teguh, bertumbuh, kuat, kokoh, tulus, ya. Seperti itu. Nah, itu juga kita melihat dari Pengkhotbah 3 tadi, hidup orang beriman percaya, yakin, ya, bukan karena melihat,
tetapi dia percaya Cak, dan ya Cak. Nunya Cak. mengimani dari segala yang dalam kehidupannya. Sehingga yang terakhir ya kita lihat seperti Nuh. Nuh tidak sedikit pun dia bercela, dia menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak kurang, tidak lebih, ya. Seperti yang kita lihat, dia membuat perahu sesuai dengan petunjuk Tuhan dari awal hingga akhir. Sehingga satu bukti menjalankan setiap perintah Tuhan tepat dan benar dan tidak bercela. Ya, itu yang kita sama-sama pelajari, ya, 7 hal yang dapat merubah nasib, ya. Terima kasih. Ya. Pak Ramadi kembali. Ya. Baik, makasih Pak Romi untuk firman-nya. Ya, kita akan masuk doa syafaat, Bapak Ibu. Bisa dilihat di layar. Ada beberapa pokok doa, jemaat-jemaat yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Hartono, Ibu Lee Fong Yung, Ibu Kusmiati masih. Sudah sehat, Pak. Makasih, Ibu Kusmiati. Oke. Bu Dince masih ya? Masih, Pak. Tante Marta? Tante Marta? Itu Ada ya? titipan dari Ibu Hewana. Ada lagi tambahan? Ibu Pak itu Romi? ya. Halo? Ya. Ibu Pak Yohana. Oh, Pak Suryadi, Pak. Betul. Pak Suryadi. Pak Suryadi teh cuci darah, Pak. Iya. Pas tadi. Iya. Pak Romi? Ibu Yohana Kusu. Ibu Yohana Kusu. Ya. Ini ya sakit. Rupanya saya tadi tanya, ya memang dalam perawatan. Nah, karena dia dekat sama cucunya, Felix mah tahu sendiri. Didudukin sama dia, badannya 115 kilo, rupanya sampai ada kesalah badannya. Aduh. Aduh, ampun. Ini Itu. orang tua Pak ya? Orang tua ibu ya? Istri. Ya. Yohana. Yohana Kusu. Iya. Betul ya? Ya. Orang tua istri ya, Bu ya, Pak ya? Iya. Ada lagi? Tuh. Ya. Seberapa kilo? 20. Bisa tengahkan ya? Ibu Hewana. Halo. Tolong. Bu Ana di sorry. lagi belanja. Ya. Oke, setelah itu jemaat dan simpatisan GKI Pasko agar tetap Lagi di pasar soalnya. bersabar dalam masa-masa ini, ya, tidak gegabah dan tidak buru-buru untuk merasa aman, ya. Oh, sorry, yang pertama dulu tadi. Yang pertama minta tolong yang berdoa Pak Ailim. Bisa Pak Ailim? Pak Ailim? Dengeran Pak? Bisa, ya. Udah? Oke. Ya. Yang pertama ya? Yang pertama Pak, ya. Yang kedua, Jemaat GKI Pasko
ya, minta tolong Pak Dadang. Siap. Nah, anak-anak kita dalam studi, studinya ya supaya menjelang pergantian tahun ajaran atau yang mau masuk kuliah, ya ada yang khusus mau didoakan yang dalam studi. Jojo gimana, Pak Simon? Belum ada kabar, Pak. Masih Belum. nunggu. Ya. 12-13 katanya, Pak. Oh gitu? Pantai ya? Ya. Oke, yang lain? Sabtu ditanya. Ya. Ada lagi yang lain? Anak-anak dalam studi? Udah beres. Udah beres? PAT-nya udah beres. Vina nunggu TOEFL. Nunggu kelulusan TOEFL. Devina, Pak. Iya. Sih. Oke. Aman. Ada lagi? Anak-anak? Tidak ada? Pak Romi, minta tolong ya, Pak Romi. Apa itu? Anak-anak, Pak ya? Ya. Terus kita doakan situasi menjelang new normal, terutama supaya masyarakat tertib aturan dan tidak sembarangan. Ya, minta tolong Pak Setiadi. Pak Setiadi bisa? Iya, Pak. Oke. Yang terakhir, ada usulan? Ada lagi? Pokok doa lain? Kesiapan kita, Pak. Kesiapan DKI Pasir Koja, gereja buat itu ibadah. Keamanan negara. Oke. Ada lagi? Cukup? Keamanan, Pak. Keamanan? Iya. Di kota ya, di kota Bandung ya. Iya. Betul. Oke. Persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah di gereja. Ya, maksudnya kita akan membuat ya protokol-protokol, ketentuan, peraturan dan sebagainya ya menjelang dimulainya ibadah di gereja. Meski kita belum tahu kapan ya. Iya. Nah, minta tolong Pak Thomas. Bisa Pak Thomas? Saya dengeran Pak. Oke. Keamanan Kota Bandung dan lain tempat, minta tolong Bu Chandra. Ya, Bu Chandra ya. Oke. Bu Chandra, suaranya bisa? Coba dulu. Iya, Pak. Oke, ya. Terus saya tutup terakhir, ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Dari yang pertama ya, Pak Ailin dulu. Ya. Ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpulkan untuk bersama-sama di tempat ini dan telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi seluruh aktivitas kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami pun diberikan kesempatan untuk berdoa untuk yang sakit ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Natalia yang dalam sakitnya ya Tuhan, yang saat ini masih di dalam kemoterapi ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai Ibu Natalia, diberikan kekuatan, mencampur tangan Tuhan, sehingga Ibu Natalia boleh kuat dalam menjalankan semuanya ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Ibu Ifong Yung, Mama dari Ibu dari Novi ya Tuhan. Tuhan pula yang memberikan kekuatan, kesehatan yang daripadamu untuk setiap sakit penyakitnya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Dince ya Tuhan, yang sakit kanker ya Tuhan. Tuhan boleh jamah sakit penyakitnya, agar dia boleh cepat sembuh dan diberikan kekuatan dalam menjalani sakit penyakit yang dideritanya pada saat ini. Kami pun berdoa untuk Bu Marta ya Tuhan. Tuhan boleh menjamah sakit penyakit yang dideritanya pada saat ini, agar dia boleh diberikan kesembuhan yang daripadamu ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk Ibu Yohana ya Tuhan. Kiranya Tuhan tahu ya Tuhan, setiap sakit penyakit yang dideritanya, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang boleh menjamah setiap sakit yang dideritanya, agar dia boleh cepat sembuh ya Tuhan, dan kembali seperti semula. Tuhan Yesus, kami pun mau doa untuk Bapak Koko dan Bapak Suryadi, yang saat ini masih di dalam cuci darah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan dan berikan ketabahan, sehingga Pak Koko dan Pak Suryadi boleh menjalani semuanya ini dengan kuat dan diberikan hikmat yang daripadamu, sehingga dia boleh menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Begitu pula kami berdoa untuk Pak Hartono ya Tuhan. Tuhan boleh menjamah sakit penyakit yang dideritanya Tuhan, sehingga dia pula boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan berkati pula setiap anak-anaknya yang mendampingi, begitu pula keluarganya, istri, dan cucu, anak, mantu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada keluarga yang sakit ini ya Tuhan, agar dia boleh menjadi kekuatan bagi yang sakit ini, sehingga dia boleh beraktivitas kembali untuk menjalankan kehidupannya seperti kami semua ya Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ada di dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu dan simpatisan GKI Pasir Koja. Biarlah Engkau berikan kepada kami semua kesabaran, ketabahan, juga marifat-Mu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik. Bukan keinginan kami yang kami lakukan, tapi biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kami juga mau mendengar perintah-perintah dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Karena kami tahu itu semua untuk kebaikan kami. Biarlah Bapak juga yang terus menjaga kami, memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami, sehingga kami tidak terpapar. Dan apabila ada yang terpapar, biarlah Engkau juga yang memimpin kami untuk kami dapat melakukan hal yang terbaik. Engkau juga yang selalu menyembuhkan keadaan kami, menjaga rekan-rekan kami semua, menjaga anak-anak-Mu, baik yang ada di GKI Pasir Koja maupun di tempat lain. Inilah seru sembahyang kami Bapa, karena biarlah Engkau terima dan Engkau kabulkan, karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam studi, ya Bapak. Di mana kami berdoa untuk Jojo, anak dari Pak Julius, di mana saat-saat ini sedang menunggu hasil daripada tes. Biarlah itu semua menjadi satu sesuai dengan pengharapan, dengan sesuatu yang
yang dicapai. Kau berkati ya Bapak, agar semua ini tetap memberi semangat kepada Jojo di dalam studinya. Begitu juga kami berdoa untuk Devina di dalam penantiannya juga, bahwa juga sedang menunggu kelulusan. Biar kiranya ya Bapak Engkau berkati agar di dalam penantiannya ini semua dapat membawa kabar baik sesuai dengan pimpinan dan pemeliharaan-Mu ya Bapak. Begitu juga buat anak-anak daripada saudara-saudara kami. Engkau memberkatinya ya Bapak, baik di dalam studinya, baik di dalam masuk ajaran baru, baik di dalam masuk juga tingkat sekolah yang baru, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan juga tingkat universitas. Biar kiranya Engkau urapi, Engkau jamah hati, pikiran, dan tubuhnya, sehingga mereka berjuang dan bersungguh-sungguh untuk belajar, walaupun sekarang diberlakukan untuk mandiri belajar di rumah. Tapi mereka dengan kemurahan-Mu ya Bapak, dengan pemeliharaan-Mu, mereka tetap menjalankan seperti mereka juga berjalan sekolah di dalam ruangan guru-guru. Bapak, biarlah komunikasinya juga tidak lepas daripada guru-guru sebagai anak didik, tetap berjalan terus. Terima kasih Bapak. Ini kami sampaikan doa ini hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kami berdoa untuk rencana new normal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat. Seperti apa suatu yang baru ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat bangsa kami, supaya mereka mengerti bahwa semua itu dalam upaya agar virus corona itu tidak menyebar. Tetapi kadang-kadang kami tidak bisa menerima apa yang dihimbau oleh pemerintah, oleh tim medis, oleh semua orang yang berkecimpung dalam rumah sakit, para perawat, dokter, semua menyarankan agar mentaati aturan yang sudah diberikan. Jadikan kami sebagai orang yang mau berdisiplin, menerima segala tanggung jawab, agar kami boleh mencegah menyebarnya COVID-19 ini. Biarlah Bapa akan memimpin pada kehidupan yang baru nanti, supaya tetap kami memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan. Semua itu terus kami harus lakukan, supaya kami boleh mendapat selamat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Jangan kehendak kami, kehendak-Mu jadilah. Kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sebentar lagi anak-anak-Mu, khususnya jemaat di GKI Pasir Koja, sudah dimungkinkan kembali untuk melakukan ibadah di gedung gereja yang Bapak. Mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Yang berdoa khususnya untuk Pak Rahmadi serta seluruh majelis jemaat GKI Pasir Koja, biar Tuhan memberikan hikmat pada mereka dalam mempersiapkan protokol tata ibadah dalam kondisi yang baru dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga seluruh jemaat GKI Pasir Koja
boleh jalannya ibadah dengan aman, dengan tentram, dengan hikmat, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah dengan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah sukacita yang Tuhan berikan pada jemaat-Mu, di mana kita lagi bisa kembali di gereja, tidak berubah menjadi berlebihan, menjadi euforia apa-apa, yang justru nanti akan berdampak menjadi lebih buruk. Biarlah kehidupan bergereja, kehidupan beribadah di GKI Pasir Koja dalam kondisi normal ini, Tuhan, bisa menjadikan contoh dan teladan juga bagi gereja-gereja khususnya GKI yang lainnya yang ada, baik yang ada di wilayah Sinode Jawa Barat, ya Bapak. Tuhan, persiapkan segala sesuatunya, Engkau yang memberikan hikmat, baik pada majelis, jemaat, maupun juga kepada jemaat sendiri, biarlah semuanya ini boleh mendapatkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk keamanan Kota Bandung. Ya Tuhan, di mana sebentar lagi kami sudah mulai beraktivitas kembali ya Tuhan, sehingga kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga keamanan dari segala virus corona ya Tuhan, dan juga keamanan untuk dari orang-orang yang berbuat tidak baik ya Tuhan, Engkau jauhkanlah ya Tuhan, Engkau lindungin kami ya Tuhan, Kota Bandung khususnya, sehingga kami merasa aman dalam beraktivitas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk di tempat lain ya Tuhan, di mana banyak sekali ya Tuhan kejahatan, biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghalau mereka, Engkau akan menyadarkan mereka, sehingga mereka tidak berbuat kejahatan lagi, sehingga kami bisa aman beraktivitas. Tuhan Yesus, Kau lindungi juga aparat keamanan ya Tuhan, TNI, polisi yang menjaga kami Tuhan. Kau beri mereka kekuatan, semangat selalu ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon kesehatan semuanya ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan melindungi kami dari segala kejahatan Tuhan, sehingga kami merasa aman dalam lindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami malam hari ini untuk bersekutu dan juga untuk menaikkan permohonan-permohonan kami, dan biarlah melalui persekutuan doa malam yang kami jalani tiap malam boleh semakin menumbuhkan iman percaya kami, boleh menguatkan kami, sehingga kami makin menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Dan kami juga serahkan persekutuan doa berikutnya, kegiatan-kegiatan online yang dilakukan via aplikasi, biarlah segala keterbatasannya boleh tetap kami jalani dengan baik, dan kami tetap boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami yang dijalani secara online. Ya Bapa, sebentar kami mengakhiri persekutuan doa ini, Tuhan kami serahkan hidup kami, keluarga kami, semuanya hanya dalam tangan Tuhan. Berkati juga istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.